tenaga medis, karena acara ini diawali dengan peletakan batu pertama terlebih dahulu, baru berikutnya kita ikuti rangkaian acara seremoni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh kepala. Silahkan. Tapi kelihatan bapaknya. Budina. PT Bumi Resi Nusantara Raya dengan PT Pakat Bintang Mandiri, Ibu Dina, meskipun agak terseok-seok, tapi akhirnya hari ini kita bisa memulai membangun satu titik. Dan mudah-mudahan besok dan selanjutnya kita bisa melanjutkan hingga terlaksananya pengolahan limbah medis itu di sini, di tempat ini. Jadi seperti tadi dikatakan oleh Ibu Dina bahwa target awal pengolahan limbah ini sekitar 3 kali 2 ton per hari, disesuaikan dengan kapasitas limbah G3 yang ada di Kalimantan Tengah. Namun juga kemudian kemungkinan kita akan juga mengambil limbah-limbah dari sekitar Kalimantan Tengah, Kalsel yang terdekat, mungkin Kaltim atau Kalbar bagian itu. Dan selanjutnya kita akan memiliki sekitar 12 ton per hari total. Bukan jalan yang mudah untuk melakukan ini. Di Indonesia itu hanya ada 10 perusahaan pengolahan limbah G3, hanya 10. 6 yang besar, 4 yang medium, sekitar kita nih yang mungkin disebut kecil gitu kan. Dan untuk mengambil izin pengolahan limbah B3 itu susahnya memang sangat susah, dan tentu saja karena susah jadi mahal. Itu emang kita tuh seperti itu, makin susah makin mahal. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan atas bantuan semua pihak, Bapak Bupati, Bapak Kadis LH, Pak Umar, Pak Makmur, Bapak Kadis Kesehatan, Bapak Umar, khusus Pak Alang yang selalu mendampingi kami, Pak Sekda, Pak Uci, Direktur BUMD, dan Pak Susilo, Ketua Kadin Sampit yang selalu mengawal kami ketika kita ada di Sampit. Kami mohon dukungan dari semua pihak, moga-moga apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik, dan Sampit memiliki fasilitas pengolahan limbah. Ini pilihan investasi industri yang strategis, gitu kan, yang belum dimiliki oleh Kalimantan Tengah, dan pilihannya ternyata dari Sampit. Saya pikir ini akan menjadi nilai tambah bagi Kabupaten Pekalongan Timur khususnya, gitu, dan Kalteng. Saya minta kemarin semua rumah sakit, semua klinik, semua puskesmas
yang ada di Timur Tengah wajib hukumnya nanti limbah medisnya itu di Kota Sampit, karena bukan hanya Sampitnya tapi Kalimantan Tengahnya itu. Jadi saya harus meminta terima kasih sekali kepada Direktur Putih Bumi Resik yang saya tahu setelah MOU kurang lebih 2 tahun ini selalu ditanyakan kapan peletakan batu pertama, dan saya yakin bukan batu terakhir, batu pertama dan batu terusnya sampai tadi targetnya 2025 sudah operasional. Mudah-mudahan Pak Jaka bukan 2025, kapan perlu sebelum hari pilkada sudah diresmikan. Ya, itu karena ini saat keberlangsungan hidup ini bagaimana mengupayakan itu. Harapan kita itu semua, karena kita tahu limbah medis ini sangat spesial. Kenapa? Karena tidak semua, tadi disampaikan hanya 10 ya. Artinya dari 573 dan daerah ini, se-Indonesia, provinsi maupun kabupaten kota, Sampit masuk nomor 10, mau mungkin. Luar biasa itu. Jadi sekian ratus kabupaten kota, provinsi, ternyata di Sampit ada limbah medis. Ini satu kebanggaan. Nanti saya akan bicara Pak Gubernur supaya ini tadi tidak hanya di Kalimantan Tengah, terutama di perusahaan kan ada klinik-klinik ini. Wajib itu. Nanti kalau saya tahu perusahaan yang tidak mengirim ke sini, ini akan dapat sanksi. Kita kan bawa peraturan bupati nanti. Wajib hukumnya. Kenapa? Tidak hanya ini supaya itu aman, karena limbah medis itu tidak sama dengan limbah biasa. Ini juga nanti akan menjadi sumber pendapatan daerah. Kenapa? Karena selama ini Rumah Sakit Dr. Murjani ini mengirim limbah medis itu ke Kalimantan Timur dan ke Bogor. Ada yang ke Kaltim, ada yang ke Bogor. Berapa biaya transportasi, biaya pokok yang hilang hanya untuk membuang limbah medis, dan kita bayar itu. Nah sekarang kalau di sini otomatis transportasinya, bahkan harapan kita nanti ya IKM itu limbahnya juga sebagian di sini. Itu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur karena memang seperti tadi dibilang Pak Jaka terseok-seok. Saya tahu ada permasalahan juga keluar limbah medis yang ada pabrik sampah yang ada di Jakarta, saya tahu Pak. Jadi tapi sekali Jaka tetap jaya. Jadi Jaka jaya. Jadi itu. Ya aplaus untuk Pak Jaka, luar biasa. Karena saya sempat pesimis nih, jangan-jangan habis saya dari bupati nggak terbangun ini. Alhamdulillah hari ini walaupun 2 tahun kita tahu permasalahannya. Nah jadi kita bersyukur sekali, dan tadi harapan saya itu tadi Pak Jaka siapa tuh bisa disebut. Nah saya minta kepala dinas PU Penajam DLA, tolong jalannya ini masih rusak. Karena kalau bawa material kalau jelas jalan ini nanti gunakan dana pemeliharaan untuk diperkeras ya. Mana kan PU? Oh ya, Pak Bentana. Ini supaya ditingkatkan lagi dan dibuat jalur-jalur lainnya. Nah selanjutnya Pak Jaka, ini kesempatan ini saya memohon supaya PT Bumi Resik, tadi kan kalau kita masuk itu bukan Gunung Semeru itu, tapi gunung sampah. Kanan itu penuh. Ini saya waktu kesini kemarin tidak sebanyak itu. Hanya berapa 2 tahunan setelah kita itu lihat itu. Mungkin 5 tahun berikutnya itu, wah, kalau tidak ada pabrik pengolahan limbah rumah tangga, limbah domestik ini, wah ini bisa habis luasan ini untuk menumpuk sampah saja. Nah saya berharap, karena saya tahu kalau sudah eksis penonton pertama ini mungkin sudah PT Bumi Resik itu sudah eksis itu. Nah ini karena kemarin saya sempat mengecek depo yang di jalan Pelita ya. Nah itu ya saya memahami termasuk Edisi 3 masyarakat menemukan itu karena bau dan semacam, karena sudah tertutup, tapi namanya limbah. Nah saya berharap
ini nanti kita bisik-bisik kira-kira bisa nggak secepatnya bisa dibangun pengolahan limbah domestik itu. Karena kalau kemungkinan masih belum membangun limbah agak besar pabriknya, terpaksa nanti kita akan merencanakan paling tidak membeli mesin yang pengolah limbah itu yang langsung berada di depo sampahnya itu. Dan kurang lebih harganya 1,5 miliar ya. Nah, tapi mungkin tetap harus ada itu nanti sehingga karena sampah ini banyak sekali. Dan apabila ada pabrik Pajaka tidak ada limbah medis, limbah rumah tangga dari kabupaten lain biar dikumpul di sini. Kita ulah lagi sini sehingga tidak hanya limbah medis tapi juga limbah rumah tangga yang ada di sini. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada PT Bumersik dan mohon doa dukungannya, mudah-mudahan kita peletakan batu pertama hari ini tadi targetnya 2005, kita berharap mudah-mudahan 2024 akhir pabrik ini sudah operasional. Seperti yang kawan-kawan lihat, kita sudah sampai dengan kesepakatan bersama bagaimana kita pembagian tentang apa saja menjadi kewajiban dari Bumersik, kemudian Pemkab dan segala macam. Akhirnya kita hari ini sudah mulai meletakkan batu pertama seperti itu. Bu, tapi tadi sampaikan oleh Pak Jaka untuk izin dan sebagainya itu sudah selesai, Bu ya? Lagi proses. Oh, masih proses. Proses izin itu dimulai dari Pemkab, nanti tingkat provinsi dan juga ke kementerian. Nah, kalau Pemkab sudah selesai, nanti kita lanjut ke kementerian. Sekarang semua sudah proses, semua di kementerian juga sudah mulai diproses oleh Pak Jaka. Tinggal izin limbah pengolahan medis saja kan yang belum, Bu ya? Ya, dan itu lumayan lah prosesnya kan ya. Ini salah satu prasyaratnya harus ada bangunan pengolahannya dulu. Nah, ini salah satu prasyarat. Ini sementara belum jadi. Silakan, Pak. Ada lab dan lain-lain. Silakan. Oh iya Bu, pertimbangan utama Bu dipilihnya Sampit dibanding kota-kota lain di Indonesia ini Bu untuk pabrik limbah ini. Kalau Sampit di Kalteng sendiri kan Sampit ini lokasinya paling strategis ya. Kalau orang dari mana saja dan segala macam ini adalah Sampit, dan makanya Pak Jaka mungkin ya salah satu pertimbangannya kenapa milih Sampit itu ya karena strategisnya tuh letak dari kota Sampit itu sendiri, dan juga kan kita benar-benar letak TPA ini diberikan oleh Pemkab ini kan benar-benar di lintas luar nih, orang yang dari Kalbar dan lain-lain kan lewatnya dari sini nih. Nah, semoga ini jadi jalan yang baik lah untuk kita semua. Tadi juga Pak Bupati kan berharap Bu ada pabrik untuk pengolahan Limbah domestik ya, rumah tangga. Itu realisasinya mungkin kapan Bu kira-kira bisa? Kalau itu kan sepertinya harus dilakukan semacam FS dulu ya, FS dulu seperti apa, kemudian berapa sih tonase yang dihasilkan oleh di sini sehingga nanti mesin dan segala macam juga bisa dihitung lah. Harapan kami nanti mungkin Bumersik tidak hanya jadi pupuk ya, nanti misalnya sampah plastik bisa jadi mebel atau apa segala macamnya Pak Jaka ya mungkin ya. Jadi yang domestik itu tidak hanya jadi sampah pupuk, penghasilannya itu tidak hanya residunya hanya abu, tapi bisa jadi pupuk mungkin nanti ke depannya bisa jadi mebel atau jangka panjang ya. nanti ya. Disampaikan target sampai dengan 2025, apakah bisa dipercepat itu Pak dalam pelaksanaannya Pak? Tergantung nanti izinnya ya. Mudah-mudahan izinnya bisa cepat. Kalau izinnya bisa cepat, berarti kita bisa. Izin apa lagi nih Pak yang kurang? Izin pengolahan. Izin pengolahan. Izin pengolahan itu dari KLHK. Setelah peletakan batu pertama ini, pelaksanaan pembangunannya dimulai kapan nih Pak? Kita mulai dari persiapan perizinan untuk pembangunan gedung paralel dengan perizinan pengolahan. Estimasinya Pak bulan kapan Pak? Ini udah mulai, sebenarnya udah mulai, kita udah nyuri waktu itu kan, udah paralel gitu, semua perizinan disiapkan, status lahan sudah selesai, tinggal nanti izin bangunnya gitu kan, PGB ya betul ya, setelah izin bangun baru kita mulai mendirikan bangunannya, sambil paralel kita mengurus izin pengolahan yang ada. Untuk pembangunan fisiknya di bulan kapan Pak? Untuk pembangunan fisiknya di bulan kapan Pak? Mudah-mudahan dalam penimbunan mulai. Kalau penimbunan mulai ya, penimbunan ini mulai.
persiapan fondasi itu udah mulai gitu kan. Terus nanti pembangunan harus ada izin kan. Kalau itu izin PKB keluar kita udah mulai bangun. Nah, kapasitas itu tahap awal 3 ton kali 2 ya. 2 unit ya itu Pak ya? 2 unit. Satu bangunan luasan Dalam berapa Pak? satu bangunan. Luasannya berapa Pak? Total bangunan pabrik itu sekitar 1.000 sampai 1.400. Sisanya bangunan fasilitas lain, gudang, lab gitu kan, kantor, parkir. Mungkin total bangunan yang akan dibangun awal sekitar 3.000 meter persegi. Nah, bangunan utama untuk pengolahan, bangunan gudang, kantor gitu kan, sama area parkir, musola gitu ya. Dan lainnya bangunan kuliah. Untuk 2 unit itu kapasitasnya berapa Pak? Kapasitas tahap awal untuk 3 pengolahan? kali 2, 3 ton kali 2 per hari ya. Jadi 6 ton. 6 ton. Tim sendiri berarti emang 6 ton itu ya maksimal. Kalteng. Nah, dari analisa awal saya itu Kalteng itu total kurang lebih 6 ton per hari ya. Jadi itu yang kita sediakan. Nanti tahap selanjutnya kan kita mau ambil dari area sebagian Kalsel, sebagian Kalbar, yang dekat-dekat ke sini ya. Pak, untuk pabrik limbah domestik apa bisa dipercepat Pak sesuai dengan keinginannya Pak Halikin Pak? Ini harus di ulang karena menyangkut ke segala hal, pembiayaan dan lain-lain. Kalau ini kan beda ya, investasi dia lebih ke komersial, jadi kepastian dalam tanda petik kepastian pengembalian investasinya terhitung. Kalau pengolahan limbah domestik itu tergantung Pemda, kan itu agak sulit kita yang harus hitung ulang. Alhamdulillah hari ini apa yang selama ini kita cita-citakan, yang kita idam-idamkan, yang sangat kita harapkan yaitu pembangunan pabrik pengolahan limbah medis atau B3 medis itu alhamdulillah terwujud atau terlaksana dengan peletakan batu pertama yang sama-sama kita saksikan tadi. Kenapa? Karena memang limbah medis ini bukan limbah domestik biasa. Dia punya kekhususan khusus karena tidak sembarang bisa diperlakukan kalau salah karena dia mengandung bahan kimia yang cukup tinggi. Dan contoh misalnya botol infus, bekas injeksi, mesin suntik itu, baik jarumnya itu kan mengandung baik itu penyakit atau apa saja yang sehingga itu pengolahannya tidak sembarang seperti atau membuangnya tidak boleh mau dibuang seperti ke limbah rumah tangga. Nah itu kita bersyukur. Kenapa? Tadi disampaikan Direktur PT Bumi Resik bahwa di Indonesia itu hanya sekitar 10 yang ada. Artinya luar biasa Kota Timur dipilih. Ini bukan apa, ini bernasib baik. Kita bersyukur karena Kotim yang dipilih untuk membangun pabrik pengolahan limbah medis ini. Ukuran Kalimantan Tengah, bahkan Kalsel belum punya. Kalau tidak salah Kalbar juga belum. Nah, Kaltara, yang ada hanya di Kaltim. Saya itu di Jawa. Nah ini harapan kita dengan adanya ini, tentunya limbah medis yang Rumah Sakit Dr. Mujani yang saat ini bukan berkurang, pasien tapi tambah banyak. Itu pasti otomatis selama ini mengirim berapa miliar harus membuang anggaran hanya untuk mengirim itu untuk mengolah limbah medis itu. Nah, belum lagi rumah sakit misalnya Pratama Perenggian dan Samudra, belum lagi puskesmas, klinik kesehatan, itu banyak. Ini bicara Kotim saja, belum lagi bisa Kalimantan Tengah. Nah itu sekali lagi kita bersyukur, mudah-mudahan peletakan baru pertama hari ini targetnya 2025 bisa operasional. Saya berharap 2024 akhir sudah bisa kita resmikan kembali. Nah, Oke, ya.